bersama-sama bersekutu tentunya di program acara yang sangat memberkati kita semua, yaitu di program acara Sehatlah, Sentuhan Hati Allah. Baik Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari sama-sama kita menyatukan hati kita menyatukan hidup kita bersama-sama, kita mau bersekutu bersama. Percaya dimanapun Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kita memiliki hati yang rindu akan Dia, lebih dalam untuk tinggal di dalam Dia, lebih dalam untuk mengenal kasih-Nya, karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Mari kita sambut kasih-Nya dengan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, selalu berada di dekat Engkau.
dalam setiap waktu kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah semakin hari kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, namun kiranya Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami, membimbing kami, menuntun kami, untuk semakin hari kami boleh seturut dengan kehendak Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu semua, pemirsa setia, sehatlah. Bersyukur pada saat ini kita boleh kembali dipertemukan dalam kesempatan yang begitu indah. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih dari itu semuanya, kita dapat bersekutu secara pribadi dengan Tuhan kita. Nah baik Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan yang merupakan seri dari karakter Kristus, yaitu kejujuran. Nah Bapak Ibu Saudara, kejujuran atau kebenaran adalah sifat atau karakter dasar Allah. Kita buka dalam Titus 1 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Allah tidak berdusta. Dan dalam Ibrani 6 ayat yang ke-18 dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Dalam Roma 3 ayat yang keempat dikatakan Allah adalah benar dalam segala yang difirmankan atau dikatakannya. Nah, sedangkan lawan dari kejujuran seperti yang tadi disebutkan adalah dusta. Dan ini adalah sifat dasar atau karakter dari iblis. Kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bicara tentang sifat dasar atau karakter adalah sesuatu yang diturunkan atau ditirukan anak dari orang tuanya. Makanya kita mengenal istilah sifat bawaan. Bagaimana dalam diri seorang anak ada sifat atau karakter yang diturunkan atau ditiru dari orang tuanya. Dan ini yang biasanya menunjukkan identitas anak terhadap orang tuanya. Atau kita sering bilang anak itu pasti mirip dengan bapaknya atau dengan mamanya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kita mengenal istilah itu. Jadi sudah menjadi hukum bahwa kalau kita berkata bahwa kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus, maka sudah seharusnya kita memiliki kemiripan. Kita memiliki sifat-sifat atau karakter Kristus di dalam diri kita. Dan saat ini kita belajar tentang salah satu karakter atau sifat dasar Kristus, yaitu kejujuran. Bapak Ibu Saudara, apa itu kejujuran? KBBI dan beberapa referensi memberikan definisi tentang kejujuran. Dikatakan bahwa kejujuran itu berarti tidak bohong. Tapi selain dari itu, kejujuran juga berarti hati yang lurus, hati yang tulus, hati yang murni, tidak munafik, tidak bermuka dua, dan tidak curang. Atau bisa disimpulkan, ternyata kejujuran ini bukan saja soal tentang kualitas perkataan kita atau bicara tentang ya dan tidak saja. Tetapi ternyata kejujuran ini juga menunjukkan kualitas hati yang murni, yang lurus, yang tulus, yang ikhlas, yang tanpa motivasi apapun dan tidak menyimpang. Nah, mungkin kita bisa berbangga kalau selama ini kita berkata kita sudah menjadi orang yang jujur. Kita tidak pernah berbohong, kita selalu berbicara apa adanya. Tetapi pada saat ini kita belajar bahwa ternyata kejujuran ini juga berbicara tentang kualitas atau motivasi hati kita. Motivasi yang tulus, hati yang lurus, tidak mencari atau mementingkan keinginan kita sendiri sehingga tanpa sadar kita merugikan orang lain. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ada dalam pekerjaan, ya, sering sekali terjadi bahwa ada satu karyawan dengan karyawan yang lain itu saling menjatuhkan atau saling sikut sana dan sini, saling melaporkan kesalahan atau kekurangan teman-teman karyawan yang lain hanya demi mendapatkan promosi dari pimpinan. Kita mungkin pernah mendengar cerita seperti itu atau bahkan kita mengalami. Satu sisi mungkin orang ini berbicara benar loh, saya ngomong apa adanya kok, saya jujur kok, saya ngomong memang realita dan fakta. Tapi pada saat ini kita berbicara
kualitas kejujuran yang berikutnya, yaitu berbicara tentang kualitas hati dan motivasi. Ketika kejujuran, ketika bicara apa adanya, ketika kita melaporkan sesuatu itu karena memang konteksnya kita lakukan atas dasar kebaikan, maka itu memang seharusnya kita lakukan. Tetapi ketika sudah ada motivasi lain di dalam diri kita mau menjatuhkan karyawan yang lain supaya kita menang promosi, atau mungkin yang sekolah melaporkan temannya supaya dalam tes didiskualifikasi supaya dia mendapatkan juara yang satu, atau kita mulai memiliki motivasi yang tidak lagi tulus. Kita mulai mencari kepentingan diri kita sendiri, keuntungan diri kita sendiri dengan kita merugikan orang lain, maka ini tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah kejujuran. Apalagi kalau ini bicara benar saja dengan motivasi yang tidak benar, itu sudah tidak bisa lagi dikatakan kejujuran. Apalagi kalau kita sudah mulai memfitnah dan menipu, maka jelas sekali ini adalah sebuah ketidakjujuran yang double porsi gitu ya. Kita bicara benar, kita bicara jujur, kita bicara apa adanya saja. Kalau motivasi kita tidak didasari dari hati yang tulus, tidak didasari dari hati yang benar, tidak didasari dari hati yang murni, kita hanya ingin menjatuhkan orang lain, kita hanya mau merugikan orang lain, kita hanya mau mendapatkan keuntungan diri kita sendiri. Ini sudah bukan lagi kejujuran. Secara perkataan ya ini kejujuran, tapi dari sisi kualitas hati ini tidak menunjukkan kejujuran. Karena kejujuran juga berbicara masalah kualitas hati yang benar di hadapan Allah. Ini hal yang tidak bisa dilihat orang lain mungkin. Hanya Allah sendiri yang melihat bagaimana kualitas hati kita. Maka pada saat ini kita mau belajar bagaimana kita menjaga kualitas hati kita benar di hadapan Tuhan. Kita bukan bangga, kita bukan hanya bangga ketika kita bisa berkata benar, tetapi kita juga bisa berbangga karena Tuhan mendapati kualitas hati yang benar di hadapannya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, kita melihat bahwa apa akibat dari ketidakjujuran. Dikatakan bahwa pemfitnah, penipu itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah menurut saya ini sesuatu yang sangat dalam gitu ya. Kita merasa bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita anak Tuhan, bahkan mungkin kita hamba Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita sudah sangat yakin bahwa nantinya kita pasti akan masuk surga, kita pasti ada dalam kerajaan surga. Tetapi ketika kualitas ketidakjujuran itu ada di dalam hati dan diri kita, maka dikatakan kita tidak layak untuk mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini ada di antara kita yang mungkin kita dihadapkan dalam situasi pekerjaan, dalam situasi di mana kita memiliki kehidupan sosial, kita dihadapkan dengan orang-orang yang berbuat tidak jujur. Secara manusia kita dirugikan dan sebagainya gitu ya. Tetapi saya terlalu yakin dan percaya manusia bisa tertipu, tetapi Tuhan melihat kualitas hati setiap orang. Ketika Tuhan mendapati hati kita benar, Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran itu pada waktunya. Maka Bapak Ibu Saudara, lebih dari saat ini kita konsentrasi kepada bagaimana kita berkata benar dan jujur, itu sudah sangat baik. Itu kualitas yang luar biasa. Ketika kita berani jujur, kita berani mengambil resiko gitu ya. Karena katanya orang jujur itu ajur gitu ya. Kita berani mengambil resiko untuk berbuat jujur, itu sudah sangat luar biasa. Tapi saya ajak pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan mau kita mengoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kualitas kejujuran itu juga ada di dalam diri kita? Karena kejujuran juga berbicara tentang motivasi yang benar, hati yang tulus, hati yang tidak berbuat curang di hadapan Tuhan, dan Tuhan melihat dengan jujur. Bapak Ibu Saudara, kita akan renungkan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini kejujuranmu diuji, kemurnian hatimu diuji, ketulusanmu diuji, tetaplah tulus, tetaplah benar, tetaplah murni. Meskipun sering
harus mengalami kerugian. Engkau harus mengalami kekecewaan. Engkau harus tersakiti. Tapi percayalah, ketika Tuhan melihat kualitas hatimu benar di hadapannya, maka Dia yang akan memperhitungkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan inilah yang ku kenal. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara, di tempat Anda masing-masing, kalau ada di antara engkau yang mengalami hal ini, ketika kejujuranmu diuji, ketika kemurnian hatimu diuji, ketika ketulusan hatimu diuji, angkat tanganmu, katakan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengoreksi setiap hati dan motivasi kita. Bahkan mungkin kau ada dalam kondisi engkau difitnah, kemuliaanmu dinodai oleh orang lain, padahal engkau sudah benar, engkau sudah jujur, engkau sudah murni. Percaya bahwa Tuhan melihat hatimu. Tuhan tahu seberapa indah kualitas hatimu di hadapannya. Dan jangan pernah takut, karena pembelaannya akan nyata di dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia selalu melihat keadaan anak-anaknya. Dia selalu melihat dan mengoreksi hati anak-anaknya. Tetaplah jujur, tetaplah murni, tetaplah tulus di hadapannya. Tuhan, ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Kami jujur di hadapan-Mu Tuhan. Kami jujur apa adanya datang di hadapan-Mu. Engkau yang mengoreksi setiap hati kami. Engkau yang melihat setiap motivasi kami. Engkau yang mengenal setiap hati kami, bahkan jauh melebihi siapapun Tuhan. Biarlah kualitas hati yang jujur dan benar itu Engkau dapati ada pada kami. Benar Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan. Secara manusia mungkin itu tidak mudah. Secara manusia mungkin itu menyakitkan. Namun kami percaya kami sedang belajar seperti Engkau. Kami sedang belajar memiliki karakter Kristus di dalam kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang akan memampukan setiap kami.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Saat ini juga Tuhan, Engkau yang melawat mereka satu persatu, Engkau yang menguatkan, meneguhkan mereka, menolong, memampukan mereka, mengingatkan mereka, membimbing mereka dalam setiap perjalanan kehidupan yang Engkau izinkan untuk mereka lewati. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya karakter Kristus, yaitu kejujuran, boleh selalu ada bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau masuk doa syafaat. Kita mau menyatukan hati kita dimanapun kita berada, di rumah-rumah ataupun dimanapun kita berada. Mari kita mau bersepakat berdoa. Kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur yang daripada-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati di sini Tuhan, di studio ini maupun di rumah-rumah kami Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ini Tuhan, pemerintahan bangsa kami, para pemimpin negara ini Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Bukan dengan gagah dan kuat mereka Tuhan, tapi kami merindukan roh yang takut daripada mereka Tuhan boleh ada, sehingga Tuhan berbelas kasihan akan pemerintah-perintah bangsa kami ini, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami ke bangsa yang maju, bangsa yang diberkati, bangsa yang bisa menarik kuasa Allah turun atas bangsa Indonesia. Terlebih saat ini Tuhan Yesus, bangsa kami sedang dirundung pandemi COVID-19 Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan negeri kami. Penyertaan Tuhan selalu ada atas bangsa kami, di mana Tuhan hampir 2 tahun ini bangsa kami boleh mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur Tuhan, saat ini penyertaan Tuhan nyata atas Indonesia, di mana COVID mulai menurun, mulai landai Tuhan. Kami rindukan Tuhan itu akan terjadi terus-menerus, dan negeri kami, bangsa kami bebas dari pandemi ini. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan ada kemenangan. Saat ini kami juga berdoa untuk kota Solo Tuhan. Berikan keamanan Tuhan atas kota kami. Berikan Tuhan pemerintahan dan aparat keamanan Tuhan yang taat akan Engkau, yang takut akan Engkau. Biarlah kota kami Tuhan, kota Solo tercinta, boleh menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Masyarakatnya boleh tentram, damai Tuhan, dan sukacita Tuhan boleh melimpah Tuhan atas kota kami di mana kami tinggal. Dan kami akan menjadi Tuhan masyarakat Tuhan, warga Tuhan yang menyayangi kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di kota Solo, supaya Tuhan sendiri Tuhan yang akan menjadi terang Tuhan atas gereja-gereja yang ada di kota Solo tercinta ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, biarlah gereja-gereja ini boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Gereja-gereja ini boleh memancarkan berkat-berkat Tuhan, dimanapun Tuhan kami jemaat-Mu berada Tuhan. Kami orang-orang-Mu Tuhan, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, hidup kami juga akan senantiasa memancarkan berkat dan kasih Kristus Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk gereja kami tercinta Tuhan, GBS Kebunton. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu atas gereja kami. Cinta Tuhan atas gereja kami boleh berdiri sampai saat ini, boleh menjadi berkat Tuhan. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan saja atas gereja GBS Kebunton yang kami cintai ini Tuhan. Berkati setiap ibadah Tuhan yang kami kerjakan Tuhan. Kiranya setiap ibadah baik jam 6 Tuhan, jam 9 maupun jam 5 boleh memberkati Tuhan setiap jemaat yang hadir. Dan kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di GBS Kebunton Tuhan. Selalu Tuhan kami merindukan mereka memiliki hati yang taat, hati yang rendah hati yang tulus Tuhan melayani Engkau, melayani
juga bersatu hati berdoa buat jemaat yang sebentar akan memasuki baptisan air lahir baru Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau boleh mengirimkan mereka Tuhan untuk datang kepadamu, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu semua semata-mata bukan karena keinginan mereka sendiri, tapi karena Tuhan yang menilik hati mereka, sehingga mereka boleh masuk, boleh layak dan menyerahkan hidup mereka sepenuhnya Tuhan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam baptisan air, dan mereka boleh lahir baru Tuhan, menjadi manusia yang baru, manusia yang seturut dengan kehendak Allah, memiliki karakter Allah dan siap untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami Tuhan. Kami juga membawa doa kami Tuhan untuk seluruh keluarga pendengar tayangan pada saat ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan anggur baru atas setiap rumah tangga mereka, dalam hidup nikah mereka. Ikat mereka dengan tali kasih Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dalam kerukunan dan dalam berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan limpah untuk setiap keluarga-keluarga pendengar Tuhan. Engkau memberkati dalam segala apa yang mereka kerjakan, dalam sekolah anak-anak mereka, dalam setiap apa yang mereka usahakan, bahkan dalam pertumbuhan iman mereka Tuhan, Engkau juga akan memberkati. Setiap keluarga-keluarga yang saat ini mungkin mengalami masalah ekonomi, Tuhan Engkau campur tangan supaya mereka boleh diberkati dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Apapun yang diusahakan mereka Tuhan buat berhasil. Engkau yang campur tangan Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu untuk setiap mereka. Juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin mengalami permasalahan atau konflik, kiranya Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Kami percaya bahwa di hadapan Tuhan tidak ada persoalan yang terlalu besar. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan oleh sebab itu Tuhan, kami mau membawa setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami persoalan apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap mereka. Kuasa-Mu sempurna untuk menolong setiap mereka. Tuhan, berikan kepada mereka jalan keluar. Tuhan, memberikan kepada mereka mujizat. Tuhan, memberkati apapun yang saat ini sedang mereka perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendengar yang saat ini ada dalam kondisi yang sakit. Berdoa untuk Rafael, berdoa untuk Bapak Gunarto yang mengalami sakit ginjal, juga untuk Ibu Yulia dan Yeski Kurniawan yang mengalami sakit kanker. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpahkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah setiap mereka Tuhan, memberikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan yang sempurna. Bahkan Tuhan juga karuniakan kepada mereka semangat yang selalu baru. Jangan biarkan iman mereka menjadi lemah Tuhan. Hiburkan mereka, kuatkan mereka. Engkau nyatakan bahwa dalam setiap sakit penyakit yang mereka alami, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan Engkau setia kepada mereka dalam segala keadaan apapun Tuhan. Hingga mujizat-Mu boleh dinyatakan, kekuatan-Mu akan nyata sempurna untuk setiap mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini di rumah mereka masing-masing juga sedang mengangkat doa mereka masing-masing. Doa-doa yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun kami percaya bahwa telinga-Mu sanggup mendengar. Engkau yang tahu segala apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau yang tahu apa yang menjadi seruan hati mereka Tuhan. Tolong mereka, campur tangan untuk hidup mereka Tuhan. Kami serahkan setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa yang terbaik sudah Engkau sediakan. Bahkan sebelum kami memintanya, yang terbaik Engkau karuniakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan. Kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita percaya doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari semuanya yang dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup untuk memulihkan keadaan kita. Doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, di sini sudah ada Pak Yunatan. Shalom Selamat semuanya. datang Pak Yu di studio. Terima kasih Tuhan berkati Ya. semua pendengar dan pemirsa acara ini. Benar, Firman benar. Tuhan yang diberitakan menjadi kekuatan, sukacita dan Amin. tuntunan buat Amin, langkah kehidupan amin. kita. Ya, saya sangat bersyukur sekali firman Tuhan saat ini boleh menguatkan kita semuanya. Dan untuk
itu ya Pak Yu ya, apapun kesaksian yang disampaikan itu mereka tuh boleh dikuatkan dengan acara Sehatlah yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Rabu ya Pak Yu. Kiranya acara ini boleh terus berjalan, terus boleh menjadi program yang rutin dan boleh memberkati kita semuanya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Tuhan. Saat ini kita sudah akan mengakhiri persekutuan kita Sehatlah pada hari ini. Kita percaya dimanapun kita berada, berkat-berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita. Mari sama-sama kita mengatakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat tangan kita. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini kami bersekutu bersama, sekalipun online, tapi kami yakin, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat di mana pemirsa dan pendengar acara ini berada. Tuhan melawati mereka, baik melalui pujian, penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu yang membentuk karakter mereka. Dan Tuhan juga membentuk mereka melalui doa-doa syafaat yang mereka naikkan Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya, iman kami dikuatkan, hati kami diteguhkan ketika doa yang kami naikkan Tuhan sudah mengabulkannya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing atau dimanapun juga. Tuhan lawati mereka, berikan kekuatan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera, dan biarlah mereka boleh hidup di dalam kejujuran, sekalipun kejujuran mereka harus diuji. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ini. Dan Tuhan menolong, memberkati mereka yang bekerja, yang berusaha, apapun yang mereka kerjakan, biarlah sesuai kehendak dan seturut rencana-Mu yang terbaik. Dan Tuhan akan memberkati apapun yang mereka lakukan, sehingga berhasil dan beruntung senantiasa. Yang sekolah dan kuliah pun, hikmat Allah akan menyertai mereka. Pertolongan mujizat Allah akan terjadi, sehingga mereka memiliki masa depan yang indah, hari depan yang cerah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan tiap rumah tangga dan keluarga kami percayakan dalam tamu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya boleh menikmati kasih karunia Allah di dalam tiap-tiap keluarga kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali untuk beraktivitas. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang menyertai kami semua. Amin. Karena itu sudah jemaat yang berkati Tuhan, dimanapun kau berada, mari kita menerima berkat dari bersama-sama. Dialah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Dan saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, terus
Terus kita akan mengikuti program acara Sehatlah. Dan jangan lupa hari Rabu kita akan bertemu kembali di persekutuan Sehatlah. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.